batik itu sendiri dari kata ngembat. Ngembat itu lempar. Oh, bahasa Jawa ya Mbak ya? Itu titik. Jadi melempar titik-titik. Di sini saya mau bercerita, ini adalah batik Selobok. Yang pakemnya Selobok ya? Iya, Selobok yang berarti los atau kendor. Ini makanya batik Selobok ini dipakai untuk penutup jenazah. Oh, waktu begitu. Dulu ya. Apa kabar pemirsa? Ada banyak jalan menuju sukses. Salah satunya dengan mengenal karakter diri melalui ilmu grafologi. Semuanya terangkum dalam Aksara Bercerita bersama saya, Kusuma Prabandari. Siapa yang tak mengenal batik? Oleh UNESCO, batik ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Batik layak diakui dunia karena dibuat dengan teknik, memiliki simbolisme, dan budaya yang melekat dengan kebudayaan Indonesia. Salah satu batik yang dikenal saat ini di tanah air adalah batik Walang Keke. Berpusat di kota Solo, Jawa Tengah, dan memiliki sejumlah motif yang unik dan visioner. Batik Walang Keke juga tak lepas dari legasi penyanyi keroncong legendaris Indonesia, Ibu Waljina. Tanpa berlama-lama, langsung saya sapa sahabat saya yang sudah datang dari kota Solo hadir di studio, Ibu Esther Wulandari. Beliau adalah putri mantu dari maestro keroncong Ibu Waljina. Halo Mbak Esther. Halo. Apa Terima kabar? kasih Mbak Kusuma sudah diundang. Terima kasih juga sudah jauh datang dari Solo memenuhi undangan kami. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti ya Mbak Esther ya. Sebelum kita mengenal lebih jauh Mbak Esther Wulandari dan kiprahnya melestarikan batik Walang Keke, kita simak profil beliau berikut ini. Berawal dari kiprah sang mertua, Maestro Keroncong Waljina yang saat konsisten berjuang melestarikan budaya batik sekaligus keroncong, lahirlah batik Walang Keke. Penamaan Walang Keke sangat identik dengan Ibu Waljina yang namanya mendunia karena menyanyikan lagu keroncong berjudul Walang Keke. Melalui kegigihan seorang Esther Wulandari, pelan-pelan batik Walang Keke mulai dikenal banyak orang. Butuh 2 tahun lamanya bagi Esther untuk mewujudkan galeri batik Walang Keke. Batik Walang Keke memiliki motif unik dan visioner mengikuti perkembangan zaman. Di tengah masuknya budaya asing di Indonesia, Esther terus berjuang agar batik Walang Keke tetap eksis dengan terus menghasilkan karya-karya yang lestari. Bagaimana kiprah seorang Esther Wulandari memperjuangkan batik Walang Keke tetap eksis? Kita simak selengkapnya dalam Aksara Bercerita bersama Kusuma Prabandari. Mbak Esther, menyebut nama Esther Wulandari itu tidak terlepas dari batik Walang Keke. Saya sebetulnya pengen tahu dulu Mbak, batik itu sebenarnya apa sih Mbak Esther? Kalau semoga dikoreksi ya, karena banyak ahli ya tentunya ya. Menurut yang saya pelajari, batik itu adalah hasil refleksi perenungan manusia. Yang diejawantahkan dalam kesederhanaan sesuai dengan lagunya. Jadi batik itu adalah cerita bertutur Mbak sebenarnya. Cerita bertutur. Ya. Jadi bagaimana batik ini dibuat, apa isi motifnya, itu sebenarnya adalah katarsis. Katarsis atau refleksi perenungan manusia. Jadi batik itu dulu sangat kondisional Mbak. Jadi karena kalau batik bercerita tentang motif-motif batik itu sangat kondisional. Lahirnya parang, lahirnya truntum, lahirnya kawung, lahirnya ceplokan, itu semuanya ada ceritanya. Jadi kalau kita masuk ke itu sangat panjang Mbak. Jadi nanti mungkin ada lagi ya bedah-bedah batik yang akan kita lakukan. Tapi batik itu sendiri dari kata ngembat. Ngembat itu lempar. Oh, bahasa Jawa ya Mbak ya? Itu titik. Jadi melempar titik-titik. Oh begitu. Kalau batik itu perintangnya harus lilin kalau di Indonesia.
Okay. Karena batik yang perintangnya lain-lain tuh banyak. Di dunia ini ada batik, Mbak. Tapi dengan perintang lain-lain. Tapi di Indonesia perintangnya memakai lilin. Kita sangat bersyukur karena lilin kita itu ada 7. Itu yang menjadikan satu batik itu punya gradasi yang sangat keren hingga sekarang ini gitu. Itu batik. Dari kata ngembat dan nitik. Ngembat dan nitik. Ya. Oke, baik. Wah, tambah ilmu saya mengenai batik. Nah, sekarang kalau bicara batik walang kekek. Batik walang kekek sendiri tuh seperti apa sih Mbak kisahnya bisa sampai sekarang dikenal? Baik. Jadi tahun 2016, Mbak, pemerintah membuatkan tribute untuk Ibu Waljina. Ya. Hadir di situ Bapak Presiden. Bapak Presiden memberikan apresiasi tertinggi kepada Ibu Waljina dan berterima kasih atas konsistensi Ibu Waljina dalam pelestarian kebudayaan, khususnya keroncong saat itu. Nah, Ibu Waljina, Bapak Jokowi berpesan, Ibu Waljina, saya suwun Ibu tetap konsisten pada pelestarian budaya karena budaya itu adalah DNA kita di tengah era globalisasi dan modernisasi ini. Nah, Ibu Waljina adalah salah satu diplomat kebudayaan secara tidak langsung karena Ibu itu membawa misi budaya ke berbagai belahan dunia. Itu ada 4, Mbak. Ada 4 misi budaya. 1, bernyanyi keroncong. Yang kedua, berbusana nasional. Yang di situ ada sanggul. Yang di situ ada berkain batik. Setiap Ibu perform langsung Indonesia. Di situ, Mbak. Jadi ada 4 tadi ya, Mbak? Ya. Bernyanyi keroncong, berbusana nasional, bersanggul, dan berkain batik. Nah, itu jadi muncul batik tadi ya. Nah, batik itu sendiri kenapa saya waktu Ibu pulang, Ibu ngobrol dengan putra-putrinya. Apalagi ya yang bisa saya perbuat untuk bangsa ini. Tadi Bapak Presiden memberikan pesan seperti ini. Akhirnya saya matur, Ibu sebenarnya nggak usah khawatir karena perjalanan Ibu berkesenian sejak umur 10 hingga sekarang 78 tahun. Kainnya Ibu itu sudah hampir 1.000, Mbak. Kain batiknya koleksinya hampir 1.000. Iya, jadi itu adalah kain yang menemani perjalanan beliau. Yang mayoritas buatan kakaknya. Kakak beliau pembatik. Kakaknya beliau adalah seniman batik. Yang mendapat kesempatan mengajar batik ke Amerika dan Jepang. Tahun berapa itu, Mbak? Tahun 64. 1964. Ya, kebetulan ikut misi Hercules, misi kesenian Bapak Insinyur Soekarno ke Amerika. Tahun 64. Dari situ hasil karya beliau itu sudah banyak terdokumentasi oleh Ibu. Begitu. Saya matur, kenapa ini tidak kita buat lagi? Jadi seperti direproduksi seperti itu ya? Ini kan adalah warisan hasil karya kakaknya untuk Ibu. Nah, akhirnya waktu itu saya buat lagi kain-kain motif yang Bude itu buat. Jadi motif yang sama yang pernah digunakan atau dipakai Ibu Waljina keliling dunia itu direproduksi. Pada kesempatan itu hadirlah Bapak Gubernur yang saat itu Bapak Ganjar memberikan masukan kepada kami, Mbak, batik-batik ini nanti kalau buat lagi, dibuat lagi, tolong ya dinamakan batik sesuai perjalanan Ibu Waljina. Begitu. Ibu Waljina ini bernyanyi, sudah menyanyikan 1.700 lagu di dalam 200 album. Jadi Ibu Waljina itu memiliki 200 album dan menyanyikan 1.700 lagu. Jadi nggak kurang judul, Mbak. Di batik seri Jangkrik Genggong, batik seri Walang Kekek, batik seri Selendang Sutra, semua yang pernah dinyanyikan Ibu. Meskipun kita nggak boleh lepas dari pakem yang simbol-simbol tadi. Jadi nama Walang Kekek, batik Walang Kekek diambil dari
lagunya Ibu Waljina, yang kebetulan lagu Walang Keke itu diciptakan Ibu Waljina, manakala perjalanan beliau dari Solo ke Jakarta menggunakan kereta api, dia menulis untuk rekaman. Dan itu sekarang didokumentasikan menjadi nama Walang Keke, batik Walang Keke. Karena Walang Keke itu sendiri Mbak sangat menasional. Karena tahun 74 pemerintah ini punya beberapa undian ya. Salah satunya Nalo. Jadi Nalo setiap mau diputar, didengarkan di radio, karena kita TV itu ada tahun 74, itu pun hitam putih. Itu mulai sangat populer ya, lagu Walang Keke. Oke. Gitu. Baik. Jadi kisahnya panjang sekali dan itu mendokumentasikan nama Walang Keke menjadi nama batik. Betul. Yang saat ini Mbak Esther Mbak Esther pelihara ya. Apakah ini sebuah wadah begitu ya? Seperti wadah gitu ya. Saya membuat wadah untuk Ibu Waljina konsisten pada pelestarian kebudayaan karena kecintaan beliau terhadap satu set kebudayaan tadi loh Mbak. Oke. Gitu loh. Jadi memang sangat tergambar ya bagaimana kecintaan Ibu Waljina terhadap batik, kemudian sekarang dilestarikan dengan nama batik Walang Keke. Sebetulnya sini Mbak, saya lanjutkan ya. Bedanya batik Walang Keke, kalau tadi dikatakan ini kan reproduksi dari koleksi-koleksi yang sudah yang lama dan jumlahnya ribuan. Bedanya apa sih Mbak dengan batik yang lainnya? Nah, jadi di kami Mbak, Ibu ini punya warisan motif artefak batik sebanyak 600 lembar dari tahun 1890 sampai 1970. Jadi ada warisan motif artefak ya? Dari tahun 1890 sampai hingga 970. Sebanyak 600 motif. Dan itu yang menjadi cikal bakalnya batik Walang Keke. Dan itu yang membedakan dengan yang lainnya. Karena batik yang kami punya ini perakulturasi kebudayaan Mbak. Akulturasi budaya Eropa, akulturasi budaya Cina, akulturasi budaya Jepang, akulturasi budaya, ada mitologi Yunani juga, ada cerita hero Barat. Dan ada ceritanya Mbak. Jadi saya kepingin menunjukkan bahwa Ibu Waljina itu sangat total nasionalismenya sehingga beliau pantas mendapatkan penghargaan Insan Pancasila. Pada satu masa waktu itu ada dari orang Amerika datang ke kami. Di situ beliau mau mengambil atau meminang artefak kami. Itu yang dari Jurassic, yang dari mitologi Yunani, itu ada 3. Pengusaha Amerika ini pengen membuat interior, mungkin wallpaper, karpet, atau mungkin interior rumah tangga. Di situ kita dihadapkan Mbak oleh godaan bahwa cek dolar, silahkan kamu isi berapa saja yang kamu mau, tapi kamu nggak boleh meninggalkan 1 inci pun hasil karya ini. Jadi induknya dibawa, hasil karya dibuat. Jadi motif yang menjadi milik Ibu tadi. Ibu Waljina, jangan Dok, Konda Indonesia hilang. Oh begitu. Jadi beliau mempertahankan motif itu untuk tidak diambil oleh orang asing. Itu sebenarnya setelah saya renungkan kembali, Ibu ini apa yang beliau lakukan itu sebenarnya seperti korek api. Gimana satu batang korek api bisa membakar hutan. Oh gitu ya. 2 Oktober 2009 UNESCO mengakui batik adalah warisan tak benda milik Indonesia 2009. Dan warisan kami itu 1890-1970. Kalau gambar itu diambil oleh negara asing,
Ya, Mereka bilang saya juga punya. Betul. Ini memang gambarmu, ada Flash Gordon, ada Ya. Jurassic, Ya, bukan kan? Itu paling tidak mengganggu. Betul nggak Mbak? Iya. Nah, dengan ibu tidak tergiur dengan nilai nominal, dia tetap bertahan dengan kesederhanaan, itu yang menjadikan saya wow. Jadi itu sekaligus kita paham mengapa motif-motif unik dari batik Walangkeke ini dijaga untuk tidak ditiru dan tidak diambil oleh pihak asing namanya. Karena bergantian Mbak, dari Jepang datang, dari Cina datang gitu. Oke. Wah, luar biasa ya bagaimana cara melindungi, menjaga semua motif itu tidak sampai lepas. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan Mbak Esther mengenai batik dan batik Walangkeke. Bagaimana motif-motif kuno itu kemudian diproduksi ulang, ada modifikasi dan sebagainya. Nah, di depan kita ini saya melihat ada batik, selembar batik. Nampaknya ini batik pakem ya. Saya pengen tahu apakah batik pakem itu jenisnya apa saja dan apakah ini pengembangan. Mbak Esther silahkan menjelaskan ini apa. Batik ini. Baik, jadi ini namanya batik Slobok. Slobok bahasa Jawa ya Mbak? Ya, Slobok yang sudah saya kembangkan. Oke. Slobok itu batik pakem Mbak. Batik pakem. Pakem itu biasanya di batik Kaningratan. Jadi Batik batik yang di dalam Kaningratan. batik yang ada di dalam keraton. Jadi dipakai siapa untuk acara apa? Ya. Itu dulu batik keraton itu ada maksudnya. Itu. Nah, ada berapa Mbak batik pakem itu? banyak banget Mbak. Contohnya ya Truntum, Parang, Kawung, Slobok ini sendiri, banyak banget Mbak. Geringsing, itu semua sekali lagi batik itu adalah transfer energi yang mana orang-orang keraton waktu itu untuk geladi olah rasonya itu melalui batik Mbak. Nah, di sini saya mau bercerita, ini adalah batik Slobok yang pakemnya Slobok ya. Slobok yang berarti los atau kendor. Sudah los kendor ini makanya batik Slobok ini dipakai untuk penutup jenazah. Waktu dulu ya. Nah, sekali lagi saya pengen bercerita, saya masuk ke dalam batik ini. Saya tanya sebenarnya apa sih yang kepingin disampaikan terhadap kami gitu kan. Batik Slobok ini kenapa untuk penutup jenazah, ternyata menyangkut gerbang hidup manusia. Coba diperhatikan Mbak di sini Mbak. Slobok ini jam pasir ternyata. Oh iya ya, seperti jam pasir ya. Betul. Jam pasir itu ditemukan di Alexandria oleh si Tebus tahun 1300 sebelum Masehi. Berarti leluhur kita tuh sangat pandai kan Mbak. Medianya apa coba? Dan ini berhubungan dengan gerbang hidup manusia. Ini saya korelasikan dengan 11 tembang. 11 tembang Jawa. Tembang Jawa. Ya. Di Cokro Manggilingan atau gerbang hidup manusia. Cokro itu busur, Manggilingan itu berputar. Jadi kayak arah jarum jam itu berputar. Ini gerbang hidup manusia. Jadi Slobok itu mempunyai makna itu ya. Siklus kehidupan atau perputaran masa. Itu Slobok. Jadi kalau jam pasir ini turun ya sudah habis Mbak masa kita untuk hidup. Iya, makanya bener, kan? dia simbol yang digunakan motif ini untuk penutup jenazah. Ya? Oke, baik. Ya. Jadi motif Slobok ini memang digunakan untuk penutup jenazah karena maknanya tadi ya seperti jam pasir. Jam pasir atau siklus hidup manusia yang di Jawa itu Cokro Manggilingan yang dikorelasikan dengan 11 tembang. Dan itu dibagi 3 Mbak. Alam Purwo, Alam Madya, Alam Wusono. Alam Wusono, boleh dijelaskan sedikit-sedikit Mbak, apa itu Mbak? Alam Purwo
yaitu janin Ya. yang dikandung oleh ibunya 24 karat mengambang dalam rahim ibu itu ditembang Mas Kumambang. Oke. Akhirnya janin itu dilahirkan menjadi anak manusia ditembang Mijil. Itu di alam Purwo, Oke. alam fondasi. Ya. Makanya kalau di zaman sekarang itu kan bagaimana anak diajari dari kecil, dari kandungan mendengarkan musik dan lain-lain itu di Mas Kumambang dan di Mijil. Akhirnya tembang Sinom. Sinom itu anak-anak kecil. Oke. Setelah tembang Sinom, tembang Kinanti. Anak itu harus dikanti. Itu di alam Purwo. Oke. Selanjutnya di alam Madya. Tembang Asmarandono, bagaimana orang jatuh cinta. Ya. Tembang Gambo, orang mulai fase bekerja. Oke. Oke. Terus dalam tembang Durmo, bagaimana orang itu berderma kepada sesama manusia. Oke. Itu di alam Madya, Madya. alam dinamis. Selanjutnya, Purwo, ya, Madya. selanjutnya ditembang Pangkur. Pangkur itu usia 55 ke atas. Itu sudah Pangkur tuh pensiun, Mbak. Oh, Pangkur tuh pensiun Ya. ya maknanya Ya, jadi orang bagaimana sudah makrifat, sudah selesai dalam tugasnya dalam bekerja. Oke. Selanjutnya ditembang Megatruh. Orang setelah hidup itu mesti ada mati kan? Setelah pasir ini habis. Habis ya. Nah, Megatruh. Yang terakhir Pucung. Tembang Pucung. Itu adalah gerbang hidup manusia. Itu rotasinya begitu. Oh, begitu. Leluhur kita memberikan simbol Selopo ini. Ini sesuai yang saya hayati ya, Mbak. Oke. Jadi artinya bahwa setiap motif itu melibatkan olah rasa dalam setiap prosesnya. Oke. Mbak Esther, banyak sekali kisah yang disampaikan Mbak Esther bagaimana sebuah motif ini melibatkan olah rasa seperti itu ya, menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, sekarang dalam prosesnya ini Mbak Esther sebagai penggiat batik juga, bagaimana sih sebenarnya proses, jadi proses membuat batik sendiri misalnya ini Mbak Esther, dibutuhkan waktu pengerjaan berapa lama? Baik, batik itu dibagi dua ya, artisan sama industri. Artisan dan industri, Ya. Oh begitu. Ya, jadi kami dari Batik Walangkeke itu menjual hasil karya, Oke. bukan menjual batik industri. Jadi setiap motif yang kita buat itu dengan maksud. Kayak kita bikin lukisan. Oke. Jadi waktunya bisa berbeda-beda ya? Beda-beda. Ya, jadi saya punya contoh Mbak. Ya. Jadi batik Wahyu Tumurun itu dikerjakan oleh lulusan mahasiswa prodi batik. Itu dia cepat sekali. Ya. Tapi dia mengambil contoh batik-batik kuno yang sangat bagus. Terlihat sekali Mbak, bagaimana dia dinamikanya, itu ruapi, dinamis. Tapi yang namanya anak muda, instannya itu kan ada, mintanya cepat. Jadi ada mungkin di perwarnaannya, ngerok malamnya, kadang nggak kurang hati-hati sehingga saya punya contoh itu batik Sopeo ya. Saya pelajarin ini. Setelah itu saya mengambil perajin yang ibu-ibu muda, yang mana dia harus mikir jam berapa harus jemput anak sekolah, jam ini itu hasilnya juga beda. Juga berbeda. Terus nanti setelah batik yang dikerjakan seusia-usia saya sudah beda. Dan batik yang dikerjakan oleh orang tua yang sudah selesai dengan hidupnya, sudah makrifat ya Mbak.
bagaimana kehidupannya itu hanya menginginkan yang terbaik untuk anak cucunya, penuh dengan doa. Karena batik itu kayak yoga, Mbak. Oh, seperti yoga ya. Dia tarik gini, itu nggak napas, Mbak. Mungkin dia dengan sholawat dan lain-lain. Oh gitu. Itu hasilnya beda. Dan waktu pengerjaannya beda lebih panjang juga ya. 25 hari telur dierami jadi kehidupan. Ya. Kalau batik dibuat seorang nenek-nenek 6 bulan saja dengan wiritan dan doa, Mbak Rita nggak tega mau motong. Itu biasanya diambil kolektor. Tapi yang batik industri itu yang biasanya kita pakai. Jadi beda. Yang mana? Jadi batik walang keke itu yang mana? Ya. Yang mau di ini. Gitu. Jadi artinya batik walang keke juga memilih ya siapa pengrajin atau seniman yang akan mengerjakannya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya Mbak Esther, di batik walang keke sendiri, bagaimana cara Mbak Esther mendapatkan seniman pengrajin yang membatik? Karena kalau kita tahu usia makin bertambah, ya kan? Sekarang anak muda barangkali dengan pendekatan ilmu tadi ada yang memilih instan. Nah, bagaimana Mbak Esther untuk batik walang keke ini memilih pengrajin untuk mengerjakan? Jadi begini, nomor 1, batik itu harus dihargai sebagai karya seni. Setuju. Ya, Mbak. Ya. Jadi batik, bagaimana mungkin batik ini akan lestari apabila orang tuanya berkacamata tebal, duduknya bongkok, tapi nggak sejahtera. Nggak akan mungkin ada lahir seniman baru batik. Ya. Nah, dari walang keke ini menghargai para perajinnya untuk bisa hidup lebih baik. Ya. Makanya batik yang kami pilih itu, perajin yang kami cari itu seperti jarum dalam jerami, Mbak. Karena saya nggak mau, Mbak, membatik lagi. Karena hasil karya saya nanti kalah dengan batik industri, kain tekstil bermotif batik. Jadi yang dinamakan batik itu 2, Mbak. Batik itu perintangnya malam, ditulis pakai tangan itu namanya batik. Kalau dicap namanya batik cap. Tapi kalau batik printing itu bukan batik. Ya, gitu, jadi Mbak. Kembali Mbak Esther mencari seniman pengrajin batik itu yang memang sangat susah ya saat ini susah. Berarti harus disiasati ya Mbak ya. Bagaimana mendapatkan untuk kelanjutan dari batik walang keke ini sendiri. Harus disejahterakan, Mbak. Ya, karena tujuannya adalah mensejahterakan para seniman pengrajin batik itu. Jadi sampai saat ini semua reproduksi ya, diproduksi ulang motif-motif yang sudah ada di peninggalan warisan tadi ya. Itu sampai sekarang bagaimana Mbak Esther untuk barangkali pemasarannya? Apakah memang ada galeri khusus atau seperti apa? Jadi batik walang keke ini sekarang berkembang. Sekali lagi semesta menuntun kita. Ya Mbak ya, saya percaya sekali bahwa setiap hal yang kita lakukan dengan etiket dan niat baik, pasti segala sesuatu dipermudah. Jadi batik walang keke hadir ada di Sarinah, di Floor Pusaka, ada di alun-alun, di Grand Indonesia, dan di Giriloka. Di Giriloka ini kami ada edukasinya, Mbak. Jadi kami berkembang menjadi jadi perkumpulan pelestarian batik walang keke. Sekarang ada yayasan Rumah Bumi Akar Budaya. Gitu. Yang mana Rumah Bumi Akar Budaya ini mengajar beberapa hal. 1, membatik itu sendiri. Ya. Yang kedua, mengembalikan aksara Jawa. Yang ketiga, pewarnaan alam. Ya. Yang keempat, bermusik keroncong, mengajari musik keroncong. Ada ceritanya soalnya, Mbak. Jadi itu tidak lepas dari peran Ibu Waljinah sebagai maestro tadi ya. Karena kami memang memberikan wadah buat beliau. Jadi kenapa kembali ke pewarnaan alam? Sekarang kita itu mau ke sungai, lewat aja takut, nanti sakit karena limbah
industri itu sudah sangat mencemari sangat mencemari jadi lingkungan. Makanya kembali ke pewarnaan alam. Pewarnaan alam supaya karena pewarnaan alam itu saya memberi contoh indigo ya Mbak. Biru tarum nila indigo. Untuk 10 kain saya menggunakan 3 kilo gulma indigo. Yang kita rebus dengan gula Jawa. Prosesnya. Kita kunci dengan cuka. Itu kan semuanya bisa dimakan Mbak. Dibuangnya ya kayak kita buang air bayam. Dan limbahnya buat rabuk. Pupuk. Iya. Oke, luar biasa. Gitu, jadi semua kelestarian alam terjaga karena prosesnya alami. Betul, gitu ya. Oke, baik. Mbak Esther luar biasa. Saya sudah mendapat banyak pencerahan, pengetahuan tentang batik, tentang proses, dan juga bagaimana melestarikan motif-motif yang tadi usianya sudah 100 tahun lebih ya Mbak? 100 tahun lebih dan koleksi motifnya 600-an ya, itu luar biasa dan menjaganya tentu sangat tidak mudah. Nah terakhir saya ingin tanya apakah ada kesulitan, kendala atau juga apakah ada bukan intervensi apakah ada bantuan gitu dari pemerintah dalam rangka melestarikan batik walang keke ini? Semestinya pemerintah itu hadir. Semestinya ya Mbak ya, tapi ya untuk saat ini Ibu Waljina bersama saya dan suami saya serta anak-anak saya bergandengan tangan, meskipun kita ini pijar seperti lilin, saya berharap lilin ini bisa menerangi sebuah karya. Kita bisa mengantarkan sebuah pelestarian kebudayaan. Bila kita gaungkan terus-menerus, itu akan menjadi sesuatu yang positif karena seni adalah pilar kebudayaan atau pilar pendidikan juga. Artinya dalam hal ini pemerintah diharapkan ya. Hadir Mbak. Hadir. Apapun bentuk bantuannya tetapi kehadirannya. Baik, terakhir Mbak Esther aku pengen tahu nih. Masih punya cita-cita apa ya Mbak Esther? Mungkin bisa terkait dengan pengembangan batik walang keke, bisa juga yang lainnya. Saya kepingin dari batik ini bisa menggugah rasa nasionalisme. Jadi saya tidak setiap 50 tahun sekali lahir maestro baru. Ya betul. Dan itu saya sangat konsisten atau sangat fokus mendidik anak-anak ini. Siapa tahu yang saya didik ini bisa menjadi next, jadi walang keke bisa mengantarkan orang ini menjadi seseorang. Karena banyak sekali orang yang harus disadarkan bahwa kamu dilahirkan untuk hal-hal yang besar. Jadi artinya ini menjadi wadah, menjadi jembatan. Mudah-mudahan muncul di waktu kemudian generasi mendatang hadir lagi maestro-maestro berikutnya. Iya Mbak. Baik Mbak Esther, terima kasih sekali untuk obrolannya dan kita semua banyak mendapatkan pengetahuan tentang batik dan bagaimana kita harus menjaganya. Terima kasih. Mbak Esther, di podcast ini saya biasa mengakhiri sesi dengan analisis grafologi karena memang secara basic podcast ini berbicara mengenai ilmu grafologi. Jadi saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk membaca. Saya tidak menganalisis ya, tetapi membaca dan menceritakan kepada Mbak Esther apa saja sebetulnya karakter-karakter yang menonjol yang saya bisa baca dari tulisan tangan Mbak Esther. Terima kasih sudah mengirimkan tulisan kepada saya. Kita akan lanjutkan untuk sesi grafologi. Nah, dari tulisan tangan yang sudah Mbak Esther buat, mari kita bedah bagaimana karakter beliau. Terutama yang relevan dengan kiprah Mbak Esther di dunia budaya, khususnya yang terkait dengan pelestarian batik walang keke. Perhatian pertama saya Mbak Esther, dari tulisan tangan yang Mbak Esther berikan pada saya, terima kasih Mbak Esther sebelumnya. Pemakaian kertas yang digunakan Mbak Esther untuk menulis
Di sini Mbak Esther menggunakan kertas bergaris. Biasanya saya menganalisis itu tulisan dengan menggunakan kertas tidak bergaris. Artinya apakah ini tidak bisa dianalisis? Bisa, tetapi saya harus membuat garis imajiner. Garis imajiner ini untuk kepentingan saya bisa mengetahui bagaimana baseline atau garis dasar dalam tulisan Mbak Esther. Jadi saya mau menyampaikan sebelumnya Mbak Esther bahwa kita perlu mengenal apa itu baseline. Garis dasar itu pada dasarnya dia berkaitan dengan cara orang untuk mencapai tujuan. Jadi ada orang yang menulisnya itu naik ke atas, bisa naik ke atas yang tinggi, bisa naiknya normal, bisa lurus, bisa juga dia ke bawah. Nah, dalam hal ini saya menggunakan garis bantu, garis imajiner untuk membaca tulisan Mbak Esther, dan saya lihat bahwa tulisan Mbak Esther ketika tulisan ini dibuat, ini ritmenya baik dan baseline-nya itu lurus. Ini menggambarkan bahwa penulisnya dalam hal ini Mbak Esther adalah orang yang dapat diandalkan. Juga tergambar Mbak Esther kalau bekerja itu terstruktur dan punya tujuan yang pasti. Nah, ini nanti harus diuji lagi sebetulnya ketika Mbak Esther menulis dengan kertas yang tidak bergaris. Ya, biasanya orang yang menulis dengan kertas tidak bergaris yang dasarnya seperti ini juga akan punya pola yang sama. Seperti itu. Nah, ini dari baseline, ini impresi saya pertama itu. Kemudian yang kedua, saya selalu melihat bagaimana cara orang menulis itu menempatkan semua tulisannya, idenya itu dalam lembar kertas. Saya menamakannya bagaimana orang membuat punya margin dalam tulisannya. Margin adalah jarak antara tulisan dengan batas kertasnya. Nah, Mbak Esther bisa lihat batas kertasnya dengan kertas sebesar ini, Mbak Esther menggunakannya secara penuh. Ya, dari margin kirinya ini sempit, margin kanannya juga sampai habis gitu ya. Margin atasnya juga relatif sempit dari batas atas dan margin bawahnya. Nah, dari seluruh margin ini kita bisa melihat sebetulnya bagaimana motivasi seseorang untuk mencapai tujuan. Ya, dari marginnya, menempatkan tulisan dalam lembar kertas itu menggambarkan bagaimana motivasi seseorang mencapai tujuan dan juga bagaimana dia menempatkan diri bersandar pada masa lalunya dan juga bagaimana dia siap menghadapi tantangan-tantangan di masa depannya. Jadi margin ini sangat penting ketika kita menulis karena dia sekali lagi menggambarkan bagaimana motivasi dia mencapai tujuan, bagaimana dia bersandar pada masa lalu dan juga bagaimana dia menghadapi kesiapan dirinya menghadapi masa depan. Kalau saya lihat secara keseluruhan di sini margin kiri Mbak Esther yang sempit ini menunjukkan bahwa orangnya membutuhkan sentuhan personal. Jadi beliau senang diperlakukan dengan pendekatan personal, dieksklusifkan gitu Mbak. Jadi diperhatikan secara eksklusif, tidak bukan berarti tidak diduakan ya, tetapi dia mendapat perhatian khusus itu, dia sangat menghargai orang yang memberi perhatian khusus pada dia. Dan juga terkait dengan masa lalu, ini banyak sekali terlihat banyak hal-hal di masa lalu yang selalu menjadi pegangan. Kalau kita bicara masa lalu, tidak harus selalu masa lalu yang tidak menyenangkan, tetapi ada masa lalu yang menyenangkan. Jadi pengalaman baik, pengalaman buruk di masa lalu itu tetap menjadi pegangan bagi penulis ini. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat margin kanan Mbak Esther ini sempit ya. Artinya dia berani menghadapi tantangan masa depan. Dia masih pengen, saya mau ngapain lagi sih setelah ini? Masih apa yang ingin saya capai? Seperti itu ya. Ini untuk mempunyai cita-cita itu dia berani untuk maju. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai margin kanan kita itu nabrak sampai batas
kertasnya sehingga dia bisa nulis sampai di bawahnya, itu harus dihindari ya. Tapi kalau dia masih margin kanannya sempit itu masih oke. Nah, kemudian menariknya adalah Mbak Esther menulis dengan ukuran huruf yang besar ya. Biasanya yang mempunyai ukuran tulisan besar itu, pertama dia orang yang sudah dewasa pastinya. Yang kedua, laki-laki lebih banyak dia menulis dengan huruf yang lebih besar dibanding perempuan ya. Karena apa? Kalau kita lihat dengan ukuran tulisan yang lebih besar, ini menunjukkan bahwa dirinya ekspresif. Dia bisa menceritakan, menyampaikan apa yang ingin dia ungkapkan itu dengan bicara yang banyak, verbal. Tapi nanti ada opposite-nya yang saya temukan. Jadi dalam hal ini, apa yang ingin disampaikan, ekspresinya itu disampaikan secara lugas, secara verbal. Dia juga orangnya optimis dan antusias dengan huruf yang besar ini. Nah, kepercayaan diri tergambar juga dari size yang besar ini, dan juga dia punya kecenderungan mempunyai kecenderungan untuk memimpin orang lain dengan baik. Saya rasa sih relevan ya Mbak Esther sebagai pemilik galeri, sebagai pemilik Batik Walang Kekek, punya anak buah yang cukup banyak, punya pengrajin. Kalau tidak bisa mengorganize mereka dengan baik, tentu saja sulit ya. Jadi ini tergambar dari bagaimana size tulisan ini. Tadi saya katakan dari size tulisan ini menunjukkan ada antusias. Antusias juga muncul dari bagian tengah huruf yang besar. Jadi gini Mbak Esther, kalau kita belajar grafologi, nanti saya gambarkan. Kalau coba Mbak Esther bayangkan kayak membatik Mbak, membayangkan menulis huruf B bagaimana Mbak? Coba Mbak. B. Iya, B kecil. Oke. Kalau membayangkan huruf B kecil, itu ada area di mana bagian atas itu kita sebut sebagai area atas. Ada area bagian bawah. Sekarang kalau coba dengan imajiner kita menuliskan huruf G. Oke, itu ada area tengah dan area bawah. Nah, saya mau bicara bagaimana area tengahnya tulisan Mbak Esther, area tengahnya itu besar. Ini menunjukkan orangnya punya antusiasme yang tinggi. Jadi itu antusiasmenya muncul 2 kali. Baik, Mbak Esther, saya akan mengelaborasi lagi karakter yang saya temukan dari tulisan ini dengan permainan flashcard. Saya punya beberapa kartu. Nah, seperti ini. Semua karakter Mbak Esther ada di dalam kartu ini. Saya akan menjelaskan satu persatu, tapi saya memberi kesempatan Mbak Esther untuk memilih mau yang mana dulu. Oke, Mbak Esther memilih yang ini. Tadi baru saja saya sampaikan Mbak Esther orangnya ekspresif, menjelaskan dengan banyak berbicara atau ekspresi verbalnya, menjelaskan dari A sampai Z mengenai batik ya, tadi kita sudah mendengar. Tapi sebetulnya pada dasarnya Mbak Esther ini orang yang lebih senang diam. Kenapa Mbak? Ada komentar Mbak? Enggak. Jadi saya punya pendapat ya saya sendiri bahwa saya harus tahu menempatkan diri sendiri, bagaimana saya harus menepuk diri saya, mencubit diri saya, dan menghentak diri saya. Oh begitu. Tuh ya. Oke, jadi dari huruf yang ditulis oleh Mbak Esther menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang pada dasarnya lebih senang diam. Jadi barangkali apa yang diceritakan tadi merupakan ekspresi kebahagiaan beliau menceritakan mengenai batik, dan itu sangat antusias. Tapi ketika menceritakan mungkin masalah pribadi atau hal-hal di luar profesi pekerjaannya, beliau memilih untuk diam. Iya betul. Confirm ya Mbak? Iya betul. Oke Mbak, boleh dipilih berikutnya. Nah, saya temukan dalam tulisan Mbak Esther orangnya gigih. Dari mana saya bisa melihat persistence atau kegigihan beliau? Ini terlihat dari huruf
naskah yang beliau buat ini semua hampir semua ya ada seperti ini Mbak, ada ikatan seperti ini. Nah, ikatan seperti ini menunjukkan kegigihan. Nah, kegigihannya ada di mana atau perihal apa itu tergantung letak dari ikatan itu. Nah, dalam tulisan Mbak Esther, ikatan itu ada di tengah. Artinya kalau dia ikatannya ada di atas, berarti kegigihan dia terkait dengan visi hidupnya, terkait dengan cita-citanya. Kalau ikatan itu ada di bawah, itu berkaitan dengan kegigihan mendapatkan materi, kegigihan untuk mendapatkan kesehatan yang baik gitu. Nah, kalau yang di tengah, ini kegigihan terkait dengan apa yang sedang dia lakukan saat ini. Sepertinya saya pernah ngobrol dengan Mbak Esther apa yang dipikirkan gitu ya. Yeah. Nah, tadi karena sempat juga menjelaskan mengenai batik ya. Kemudian ini masih berlanjut mengenai kegigihan. Jadi ada dua ya Mbak, diam dan gigih. Sekarang boleh dilanjutkan. Oke. Mbak Esther mengambil kartu ini. Dalam semua huruf E kecil yang Mbak Esther tulis, semua ada lobnya, ada lubangnya. Ini menggambarkan bahwa Mbak Esther adalah orang yang toleran terhadap pendapat orang lain dan punya wawasan yang luas terkait dengan apa yang dia kerjakan, apa yang menjadi profesi dia. Jadi kalau saya lihat di sini setiap kali menuliskan kalimat yang berkaitan dengan pekerjaan atau profesi, huruf E-nya semuanya lobnya kebuka. Seperti ini. Confirm nggak Mbak ini? Masih ada 3, silahkan. Mau yang mana? Nah, Mbak Esther mengambil kartu yang ini, vertical slant. Jadi Mbak Esther, vertical slant itu artinya adalah menulis dengan huruf yang tegak. Jadi ada orang yang menulis dengan miring ke kanan, ada yang miring ke kiri, ada yang tegak, ada orang yang kiri kanan Mbak, kiri kanan gitu ya, itu orang bingung Mbak. Kalau yang ini hurufnya tulisannya tegak atau vertical slant menggambarkan bahwa Mbak Esther ini orang yang punya judgement yang baik, lebih banyak menggunakan logika dibanding dengan perasaan. Ini sekali lagi juga konsentrasinya baik ya. Orang dengan vertical slant dia bisa mengatur emosinya tanpa terlihat orang bahwa dia sedang marah. Ini juga tergambar dari vertical slant. Kemudian ketika ada emergency dia lebih kalem. Ini orang dengan vertical slant seperti ini. Jadi saya mau konfirmasi, ini confirm nggak Mbak? Iya Mbak. Confirm ya Mbak ya. Baik, masih ada 2. Yang mana Mbak? Oke. Nah, Mbak Esther mengambil kartu yang ini menggambarkan bahwa ini mau menunjukkan bagaimana Mbak Esther menuliskan semua huruf M dan N-nya. Semua huruf M dan N-nya itu flat Mbak, atasnya itu sama rata atau agak bulat gitu ya, tapi tidak ada sudut seperti itu. Ini menggambarkan bahwa dia senang bekerja yang mengandalkan pada manual, pola, ya, kemudian ketangkasan tangan. Jadi ini kayaknya pas ini Mbak. Ini huruf seperti ini menggambarkan karakter seperti yang saya sebut di atas. Tinggal 1 Mbak, ini seperti ini. Mbak Esther, kartu yang terakhir adalah orangnya intuisinya tajam. Dari mana bisa terlihat? Karena semua huruf yang dituliskan oleh Mbak Esther, semua hurufnya tidak sambung, ya, dan tidak sekedar tidak sambung, tetapi jarak antara satu huruf dengan huruf lainnya, jaraknya itu sama. Jadi nggak ada yang lebih lebar, nggak ada yang mepet sekali, semua jaraknya kurang lebih sama. Ini menggambarkan bahwa individu penulis ini mempunyai intuisi yang baik. Terima kasih. Semua kartu sudah dibaca dan ini menggambarkan
sedikit dari banyak karakter sebetulnya Mbak Esther, tapi saya hanya membacakan ini. Saya butuh konfirmasi dari Mbak Esther atau komentar. Barangkali ada hal-hal yang ingin dikomentari mengenai karakter yang saya baca dari tulisan tangan Mbak Esther. Silakan Mbak Esther, ada komentar apa? Saya nggak bisa berkomentar karena sudah diwakilin semua. Jadi konfirmasi? Iya. Terkonfirmasi? Iya. Aduh, terima kasih. Terima kasih sekali, dan ini semakin menegaskan bahwa karakter-karakter ini merupakan karakter yang dominan yang diakui Mbak Esther sebagai sebuah barangkali barangkali sebuah kunci ya, karakter kunci hingga Mbak Esther bisa menjadi seperti sekarang ini. Amin. Sebagai bagian akhir dari analisis tulisan tangan ini, saya selalu menyampaikan bahwa setiap individu, setiap manusia itu punya karakter yang unik, gak ada yang sama. Dan semua perbedaan karakter itu tergambar dari tulisan tangan yang dibuat. Seperti itu. Baik Mbak Esther, kita sudah mengakhiri sesi ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangannya Mbak Esther. Dan pemirsa, melalui kisah dan sosok yang mencintai batik ini, tentu saja warisan dunia ini akan tetap lestari, dan Mbak Esther Wulandari menjadi salah satu contohnya. Kegigihan beliau dalam melestarikan batik Walang Kekek menjadi bukti nyata. Terima kasih Mbak Esther telah hadir di podcast saya. Dan baik pemirsa, semoga episode ini bisa memberikan inspirasi bagi Anda bahwa tidak mudah untuk terus membuat batik tetap lestari di bumi Indonesia. Tetap cintai batik sebagai warisan asli bangsa Indonesia. Saya Kusuma Prabandari, kita bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Esther. Terima kasih sekali lagi.